Baik, teman-teman sekalian, selamat siang. Oke, kita hari ini akan masuk ke mata kuliah interaksi obat dan makanan. Topik selanjutnya, kemarin ketika kita discuss tentang bagaimana interaksi obat makanan ketika kita menangani pasien yang mengalami gangguan pencernaan atas ataupun bawah. Nah, ini bagaimana ketika pasien tersebut dengan berbagai macam kondisi mereka menerima hubungan makanan enteral. Pernah dengar sebelumnya? Enteral feeding, enteral food, makanan enteral. Pernah dengar? Makanan cair, ya. Enteral bentuknya cair, fix. Nama lainnya kadang kita sebutnya makanan cair. Saya sangat bersyukur teman-teman semester atas banyak yang mengambil produk ini untuk produksi makanan enteral. Karena kalau kalian nanti kerja di rumah sakit, ini yang akan kalian buat. Ya, makanan-makanan seperti ini yang kalian akan produksi. So, sebagai input juga buat teman-teman, besok ketika ambil topik skripsi, ambillah topik untuk pembuatan makanan enteral. Ya. Dan puji Tuhan, saya lolos di UGM, tapi saya ini ambil doktoralnya. Ya, jadi monggo kalau nanti teman-teman saya masih bisa membantu teman-teman di skripsi, ambil topik ini mungkin saya bisa bantu. Oke. Nah, enteral support, saya akan bicara dulu tentang nutrition support. Ya, ini pasien saya kemarin ketika di salah satu rumah sakit besar, pasien tersebut kecelakaan, tidak sadarkan diri, tapi kan orang tersebut tetap butuh makan, dalam tanda kutip makan. Bisa makan punya? Enggak, ngomong aja nggak bisa. Kesadarannya menurun, namun pencernaannya masih aktif. Pencernaannya saat itu masih bisa bekerja dengan baik, sehingga diberikan makanan. Kalau kalian lihat teman-teman sekalian, ini adalah perawat menyuntikkan makanan cair. Kalian bisa lihat ini. Dia menyuntikkan makanan cair. Makanan ini disampaikan lewat selang masuk ke nasal, ke hidung. Kalau kita cermati, nanti selangnya ini dari hidung, dia akan masuk sampai ke lambung untuk pasien ini. Jadi kita menyebutnya NGT, nasal atau naso gastric tube, selang sonde NGT. Karena nanti ada yang NCT, yunun, bukan gastro, bukan. Nah, ini dukungannya seperti ini. So, saya akan menyampaikan di sini. Nutrition support adalah bagaimana kita memberikan makanan formulasi enteral, ya, atau zat gizi parenteral. Ya, apa itu bedanya? Ini kalau teman-teman angkatan atas butuh 1 tahun lagi untuk belajar, ya kan? Semester 6, teman-teman lebih kasih, nggak apa-apa. Kalau yang atas, kalian bisa lihat ini. Ini saat itu kami membuatkan makanan sonde, makanan cair, ya, blender rice. Jadi di blender kami membuat, ya, blender rice. Kalau yang bawah ini adalah parenteral. Apa bedanya? Kalau enteral itu bisa diminum, bentuknya tetap susu cair, tapi diminum bisa. Oh, kalau nggak bisa menelan, kalau minum kan harus menelan. Cuman nggak bisa bangun, nggak bisa ngunyah dengan baik, jadi tinggal lep diminum. Tapi kalau nggak bisa menelan, nggak bisa mengunyah, ya udah lewat pipa, misalnya kayak gitu. Sehingga makanan enteral bisa lewat oral diminum, bisa lewat pipa atau disebut MLP, makanan lewat pipa. Oke, clear ya? Itu enteral feeding, enteral. Tapi bagaimana jika ada kondisi-kondisi tertentu nanti kita akan sampaikan, pencernaannya nggak lancar, pencernaannya nggak baik, dikasih enteral masih bisa berlaku? Nggak bisa. Maka dikasihnya parenteral. Parenteral ada tandanya di sini ada merek smoke APPM. Nah, parenteral ini dia akan diberikannya lewat intravena.
ya. Jadi masukin ke vena. Nah, pemberiannya itu bukan kewenangan kita sebagai tenaga gizi kalau untuk parenteral. Kita perlu berbagi-bagi kewenangan dengan tenaga medis yang lain. Kalau ini biasanya dokter. Yang memasangkan juga bukan kita. Yang meresepkan kalau untuk parenteral bukan kita. Tapi kita perlu tahu parenteralnya apa, berapa banyak, berapa tetes, berapa cc per hari. Jadi kita tahu dukungan gizi lewat parenteral berapa kalori. Oke. Kalau ada kondisi tertentu bisa membaik, tidak selamanya akan parenteral. Akan belajar disapih, weaning. Akan belajar untuk pakai enteral juga. Jadi kadang masih dapat parenteral tapi dicoba untuk disapih dengan enteral juga. Nah, itu ada kalorinya masing-masing. So kita perlu tahu walaupun parenteral ini bukan kewenangan kita. Tapi kalau enteral kewenangan kita. Tapi pemberiannya, penyuntikannya, memberikannya dalam bentuk bolus, seperti ini bentuknya bolus. Kalau teman-teman belajar IGD, istilah bolus itu kan makanan yang masuk ke lambung, yang ada di lambung itu kan bolus yang sudah terkunyah dan yang itu disebut bolus. Tapi kalau ketika kita belajar enteral, kalian melihat jurnal dan yang lain ada istilah enteral feeding, ada istilah bolus. Itu seperti ini. Ya, yang dimasukkan lewat pipa. Bolus. Istilah kedua nanti selain bolus ada yang namanya titrasi. Jadi enteralnya itu bukan dengan disuntikkan 50 cc, 100 cc, 150, 200 atau 250 cc. Bukan dimasukkan, tapi dititrasi. Kalau teman-teman belajar titrasi, nanti tetap sama, masuknya lewat NGD seperti ini hanya saja dengan mesin yang bisa disetting 1 jam berapa tetes dan yang lain. Gitu. Jadi otomatis tidak disuntikkan belum langsung 100, belum langsung 200, paham? Tapi dia setetes kayak diinfus, tapi masuknya lewat NGT. Itu namanya titrasi. Oke? Bisa dipahami ya? Nah, dukungan gizi itu enteral maupun parenteral itu tujuannya adalah untuk maintaining, untuk menjaga status gizi. So fokus dulu, saya minta 1 jam aja. Fokus dulu. Oke? Hanya untuk menjaga status gizi atau memulihkan status gizi. Ketika kondisinya jelek seperti ini, ya dijaga, jangan sampai makin down. Kalau dia sudah jelek, jangan sampai semakin down lagi, ditingkatkan lagi. Oke, ya. Enteral feeding atau enteral nutrition adalah makanan yang diberikan melalui saluran pencernaan menggunakan kateter, tube atau stoma, ya, yang memberikan zat gizi ya dari atas kepada oral cavity masuk ke kalau parenteral, nah dia menggunakan atau provision atau pemberian zat gizi secara intravena. Perbedaannya itu. Kalau intravena ya pencernaannya dipakai enggak? Tidak. Ya, perbedaannya itu. Intravena. Oke, kemudian ini adalah rasional atau alasan dan kriteria bagaimana pemberian status pemberian support gizi, dukungan gizi yang baik. Teman-teman nanti sekarang bisa cek ya di sini. Ketika pasien tidak bisa makan atau kayaknya kalau makan kok kayaknya nggak bisa banyak nih, gitu. Kayaknya nggak bisa makan, kayak saudara kita sedang dirawat nggak bisa makan karena kesadarannya menurun. Kalau dia membaik, kesadarannya mulai meningkat, apakah makanan porsi full bisa penuh dimakan? Nggak bisa. Jadi kita sudah bisa memprediksi dia nggak bisa makan. Atau kalaupun dia makan, tidak cukup makanan yang dikonsumsi lewat oral, maka kita perlu menyampaikan atau kita perlu memberikan dukungan gizi, gitu ya, agar kebutuhannya tercukupi. Intinya itu, agar kebutuhannya tercukupi. Karena kalau tidak tercukupi, yang terjadi apa? Kalau nggak bisa makan atau yang makan cuma dikit, dalam beberapa hari dia dirawat,
Dampaknya apa? Hmm? Apa? Dampaknya apa? Malnutrisi. Akan digrogot itu tubuhnya tuh. Karena akan terjadi katabolisme. Karena nggak makan sih. Kebutuhannya tinggi tapi dia nggak makan ya. Akan terjadi katabolisme. Katabolisme terus-menerus dia jadinya malnutrisi. Kalau pasien malnutrisi terus-menerus terjadi, risikonya fatal. Fatal itu artinya meninggal. Nah, kita menghindari itu. So, dukungan gizi penting. Ya. Nah, ini penggunaan saluran pencernaan, penggunaan saluran pencernaan. Kalau parenteral menggunakan saluran pencernaan enggak? Enggak, ya. Jadi ini ada versus enteral atau versus total parenteral. Parenteral nutrition alone artinya kan full kebutuhan gizinya dia full didukung hanya lewat parenteral, kasarnya gitu ya. Pemberian enteral atau full total parenteral nutrition itu ternyata punya perbedaan yang signifikan. Jadi kalau kita bisa mengupayakan pencernaan tetap terjaga, makanan bisa tetap lewat pencernaan, kan berarti kita menggunakan enteral, toh, gitu kan? Jadi tetap ada makanan, walaupun bentuknya lewat titrasi. Titrasi itu cuma setetes. Untuk pasien saya tadi itu cuma 10 cc per jam. 10 cc, sebentar. 10 cc per jam. 10 cc per jam. 1 sendok jam. Dan itu dinyalakan sampai 24 jam. Berarti maksimal berapa cc? 240 bukan cuma segelas. Kalau 1 cc 1 kalori, 240 cc berapa kalori? Cuma 250 kalori. Siti atau oke? Dikit banget. Paham? Tapi kan ketika walaupun itu menggunakan titrasi, tapi kan lewat saluran pencernaan tuh, ketika saluran pencernaan tetap dipakai, itu ternyata memberikan manfaat. Pak, tapi kebutuhannya 1.300, 1.500. Enteral cuma memberikan 250. Sisanya dari apa? Sisanya gimana? Sisa kebutuhannya gimana? Parenteral. So ada istilah enteral dan parenteral. Ada istilah enteral aja, ada istilah total parenteral. Di sini mana? Using P and load. Hanya parenteral aja. Paham ya? Satu satu wadah small Cabivet tadi yang bawah ini satu bal itu sekitar 1.444 cc, sekitar 1.000 kalori. 1.000 kalori. Jadi kalau dapat ini satu, sisanya dapat pakai enteral. Nek bisa. Saluran pencernaannya nek bisa. Dan itu masih bisa, itu diutamakan penggunaan pencernaannya masih bergerak. Kenapa? Karena banyak hal muncul dari pencernaan yang masih tetap terjaga. Mukosa khusus, apa namanya, barier mukosa, integriti mukosa, probiotik, semuanya itu masih memberi manfaat ketika ada makanan masuk. Kalau nggak ada makanan masuk, mati semua itu bakteri. Karena nggak ada yang merawat, nggak ada yang menjaga. Paham? Itu ya. Jadi diupayakan enteral dulu. Oke? Itulah sebabnya saya sangat mengharapkan teman-teman ambil topik pembuatan makanan boleh. Neng enteral. Karena itu yang akan kepake di rumah sakit. Semua rumah sakit pasti butuh. Tapi sayangnya tidak semua rumah sakit akan memproduksi makanan-makanan cemilan dan yang lain. Itu bukan tugas. Itu bukan tugasnya teman-teman tata boga, kuliner dan yang lain. Ya, kalau di rumah sakit yang bikin makanan enteral gizi. Karena itu obat dalam tanda kutip atau makanan seperti itu. Tapi bentuknya khusus gitu ya.
Nah, ini di sini faktor yang kita perlu perhatikan ketika kita mau memilih formula enteral. Ketika kita mau mengambil makanan enteral, apa sih yang harus kita cek? Yang pencernaannya dulu paling tidak. Pencernaannya jalan atau enggak? Di pertemuan sebelumnya sampai saya sempat cerita tentang agen prokinetik toh. Ya, ingat ya, agen prokinetik ketika pencernaan kehilangan fungsi motilitas, pencernaan kehilangan gerak peristaltiknya, dia tidak bisa bergerak. So kalau ada makanan bisa diolah? Tidak. Nah itu. Jadi dicek dulu fungsi pencernaannya jalan atau enggak. Kalau pencernaannya masih bisa berjalan, enteral diupayakan. Jangan sampai enteral ditinggalin. Even cuma setetes, tak, sak menit setetes, sak menit sak tetes, tidak apa-apa. Ya, walaupun itu opsi terakhir kalau bisa tetap pemberian secara bolus. Nggak bisa bolus ya udah diminum kalau bisa menelan. Kalau nggak dibolusin. Jadi dipompakan masuk. Oh nggak bisa ya udah dari 250 jadi 200 deh. Nggak bisa jadi 100 deh. Nggak bisa 50 deh. Nggak bisa ya udah titrasi. Nggak bisa ya sudah parenteral. Nah itu opsi paling akhir. Oke. Jadi pertama nih mungkin nggak formula enteral memenuhi kebutuhan pasien? Mungkin gas ambil. Kalori dan densitasnya bagaimana? Biasanya kita pakainya 1 cc 1 kalori. 1 cc 1 kalori. Ya, 1 sampai 1,2. 1 sampai 1,2 cc, sorry. 1 sampai 1,2 kakal per cc. Misalnya kebutuhan kalian 2000. Mungkin nggak diberikannya lewat enteral? Enggak. Pada orang-orang kayak gini, pada pasien yang dirawat di rumah sakit, bukan kebutuhan energi total yang difokuskan, tapi BMR-nya aja. Kalau BMR-nya aja barangkali cuma dalam tanda kutip sekitar 1.500, 1.300 sampai 1.500 kakak. Kan pasien nggak olahraga tuh. Pasien cuma duduk dan tiduran doang tuh. Kalau orang-orangnya bisa bangun ya nggak perlu pakai enteral feeding. Tapi kan dia posisinya lemas, nggak bisa ngapa-ngapain, bahkan nggak sadar ya. Kebutuhan energinya untuk basal metabolismenya itu relatif sekitar 1.300 sampai 1.500. Nah, itu disupport oleh enteral. Kalau 1.500 maka berapa cc? Sekitar 1.500. Tapi kalau pemberiannya maksimal banget 250 cc per bolus, maksimal 250 cc per bolus, itu sudah full feeding. Maka sehari makan berapa kali? 6. Kan 1.500. 250. Jadi ketika kalian makan pagi, siang, sore, 2 kali makanan pendamping atau selingan itu kan, atau kalau malam mau ada selingan kan berarti sehari kalian makan 6 kali tuh. Oh, pasien kayak ini juga sehari bisa makan 6 kali. Hanya saja bentuknya sama. Ya, cair semua, 250 cc semua, dapat 1.500. Terpenuhi nggak BMR-nya? Terpenuhi. Jadi makan itu bukan cuma masalah lidah, tok harus nggak. Ketika kondisinya nggak bisa lewat mulut, merasakan lidah, merasakan makanan enak dan lewat pipi. Oke, 1.500 bisa. Tapi kalau misalnya 1.500 terlalu banyak, bisa dikurangi nanti. Jadi paling tidak 4 sampai 6 kali pemberian makanan. Ya, dengan interval yang teratur. Ya, ini syarat-syaratnya. Ada natrium, sodium, magnesium, dan yang lain. Ketaatan pasien, biaya. Pernah dengar merek titik-titik sol titik-titik, dan yang lain ya. Itu makanan enteral juga, tapi bentuknya susu yang sebelumnya bubuk tinggal diseduh, gitu. Mahal atau murah? Mahal.
Bisa nggak kamu cuma ngasih cuma sehari aja, besok nggak usah dikasih? Ya nggak bisa. Seumur hidup kalau kamu pengen pasiennya pulih, kasih itu misalnya gitu. Yuk, keluarga harus ngeluarin berapa rupiah? Kalau sekali makan 250 kakak, itu satu saset gede. Satu kerdus isinya mungkin 6 sampai 8 saset. Maka setiap hari satu kerdus. Satu kerdus 50.000 hanya untuk satu pasien atau satu keluargamu. Karena pembelian makanan enteral bisa di rumah. 50.000 sehari, mahal enggak? Mahal. Kita sayang beliau, ya, tapi mahal. Maka membuatlah makanan enteral yang bisa dibikin di rumah sendiri. Itu ya kenapa saya senang banget membimbing mahasiswa, dua mahasiswa yang bikin enteral feed. Ya, saya satu sebagai pembimbing, satu saya sebagai penguji. Nah, ke depan saya harap anak-anak 22 ya, 23 ini bisa buat enteral feed. Bagus. Ya, karena banyak orang butuh informasi enteral feeding yang blender rice di rumah dia bisa bikin sendiri keluarganya sehingga bisa hemat. Ya, terus ini cost and benefit ratio, artinya biayanya berapa, manfaatnya berapa. Kan harus dipikir, kita sayang sama keluarga kita, ya, tetapi kan mau nggak mau sayangnya kita kan sepanjang masa, bukan cuma 1 minggu 2 minggu habis itu kolaps keuangan tentunya kalau menggunakan enteral komersil. Nah, kondisi yang membutuhkan dukungan gizi. Dukungan gizi di sini artinya memang dia nggak bisa makan secara lahap seperti teman-teman tadi makan siang. Ya, ada beberapa kondisi yang membutuhkan enteral feeding, tidak bisa makan, tidak mampu makan dengan cukup, atau ya bisa makan dengan cukup, tapi digestinya terganggu. Orang dengan stroke nggak bisa ngunyah, susah ngunyah, susah menelan. Orang dengan habis operasi usus, operasi lambung dan yang lain, makannya mah bisa-bisa aja. Jadi lambungnya nggak bisa bekerja, ususnya nggak bisa bekerja dengan baik, misalkan. Ya sudah dikasih makanan. Ada gangguan di dalam digesti. Itu dari bentuk kompleks menjadi bentuk lebih sederhana. Salah satunya lewat mastikasi. Mastikasi umumnya kan dari kompleks jadi sederhana. Di lambung nanti ada enzim, ada aneka macam zat-zat yang lain. Itu kan memecah gitu tuh. Itu kan membuat jadi lebih sederhana. Nggak bisa, ada gangguan. Absorpsi penyerapan juga ada gangguan. Misalkan anak-anak dengan status gizi buruk itu pernah dengar istilah fili-fili khusus ya, atau kalau anak SD jonjol khusus ini nama cantiknya fili. Nah, fili-fili khususnya anak-anak gizi buruk itu gundul. Jadi nggak ada filinya. Harusnya pakai gini-gini. Nah, ujung-ujung jari saya ini nanti ada microfili. Ya, bentuknya juga jari-jari juga. Nah, makanan zat gizi itu lewat jari-jari itu langsung terserap. So, luas banget ini. Kalau kayak, teman-teman pernah makan babat. Nah, itu babat yang bentuknya ada tuh. Nah, itu fili itu kayak gitu tuh. Mirip-mirip kan babat, tapi banyak ya jenisnya ya. Ada yang kayak anduk, ada yang bentuknya lembaran. Itu karena kalau hewan ruminansia perutnya 4, masum, abu masum dan yang lain. Itu lapisan protein. Konteksnya sama, bentuknya mirip. Nah, untuk orang yang gizi buruk, feelingnya tuh gundul, nggak ada. Terus bisa penyerapan nggak? Ya bisa, tapi sedikit. Luas permukaannya kan dikit. Ya, ada gangguan absorpsi di situ. Nanti masa sekarang yang siap senang. Atau gangguan metabolisme dan yang lain. Contohnya apa? Ini nama-nama penyakitnya, nama-nama kondisinya. Silakan teman-teman bisa dibaca. Itu oke? Terus kemudian ini. Jangan langsung berpikir, aduh ribet. Enggak, so follow me. Ini gampang. Ya. Enteral feeding. Bagaimana akses pembeliannya? Aksesnya. Karena lewatnya banyak. Ya. Saya ambil contoh misalnya ini. Aduh, apakah pasien dapat mencapai kebutuhan secara oral?
Oh, nggak bisa. Dia habis operasi amandel, misalkan. Atau, oh, nggak bisa cegah kanker nasofaring. Nggak bisa makan dengan cukup nih, secara oral. Utamanya oral. So, kalau kalian makan siangmu, makan pagimu itu bukan milkshake. Gunakan gigimu. Karena kamu orang sehat. Kecuali kamu orang yang berkebutuhan seperti ini, silahkan sarapanmu bentuknya milkshake. Tahu ya Mas, yang saya sampaikan ya. Kan ada tuh, ini makanan saya. Nah, sayurnya ya itu sudah ada zat gizi. Mana seratnya? Ya di situ ada. Tapi bentuknya kayak milkshake. Tahu ya? Yang wadahnya kadang gede. Nah, itu kalau kamu sakit makannya itu. Tapi kalau kamu sehat gunakan gigimu. Itu perlu dikunyah? Enggak kan, tinggal terus. So gigimu enggak terpakai itu, copot aja. Lidahmu kepakai enggak? Enggak, copot aja. Paham ya? Konteksnya kan sama toh. Males ngunyah kan. Sudah. Apakah pasien bisa mencapai kebutuhan makanan atau kebutuhan gizinya lewat oral? Tidak. Ya, kalau bisa mencapai, ya nggak perlu makanan netral, dukungan gizi. Ya nggak perlu. Kan bisa lewat makan biasa. Bentuknya lunak, sare, atau makanan apa. Tapi kalau tidak bisa, dipilih tidak. Tidak bisa, maka pertanyaannya pertama adalah gastrointestinal ini bisa berfungsi dengan baik, Pak. Kemudian ada yang kedua, makanan, ini pemberiannya secara lateral ketika tidak bisa mencukupi, tapi harus ditanya dulu kan pencernanya bisa berfungsi atau tidak. Nah yang kedua, mau diberikan makanan fortifikasi atau suplemen oral atau tidak. Kan tadi bicaranya tidak cukup secara oral, ya sudah makan secara oral plus oral nutrition supplement. Itu riset saya. Ada yang gabung di riset saya semester ini atau semester atasnya? Atas ya. Puji Tuhan saya juga lolos topik itu. Nah, saya membuat oral nutrition supplement. Bisa pencernaannya, bisa minum, bisa makan, neng kurang. Saya dikasih suplemen. Suplemennya bukan bentuk serbuk cair dan yang lain, obat-obatan, bukan, tapi bentuknya enteral feeding. Nah, itu riset saya. Jadi bisa diberikan bentuknya makanan atau bentuknya parenteral. Kira-kira mau diberikan selama 3 minggu atau lebih dari 3 minggu. Kita melihat kondisinya pasien. Kayak saudara kita sedang dirawat, di pertemuan sebelumnya dia hampir 1 bulan kalau saya tidak salah. Lama banget itu. Nah kondisinya maaf, kurang begitu baik. Nah sudah bisa diprediksi ini prognosisnya bagaimana. Oh kira-kira kalau ini nggak bisa 1 hari 2 hari nih, kayaknya lebih lama. Kalau lebih lama, prosesnya seperti apa? Ya pemberiannya secara peripheral. Oh kayaknya kurang deh, nggak begitu lama. Oh ya sudah, ya pakainya sentral lain. Tapi ini penentuan ini bukan kita. Ini kewenangan dokter. Tapi menyediakan makanannya itu kewenangan kita. Oke? Kemudian, oh masih bisa secara per orang. Enggak banyak. Sudah dikasih suplemen. Di sini. Menginisiasi enteral gastric feeding. Jadi menuju ke lambung. Lambung dulu. Berarti pemasangan NGT dulu. Oke? Pakai NGT. Nah, nasogastric feeding. NGT. Kira-kira lebih dari 3 minggu enggak? Lebih. Oh ya sudah. Gastrotomy itu artinya bukan lewat pipa, tapi langsung bles. Gastrotomy. Paham? Kenapa enggak lewat pipa? Karena kalau lewat pipa, risiko infeksinya tinggi. Kalau lama, jamur, infeksius. Tapi kalau bles langsung relatif lebih steril. Paham? Ya. Jadi pemakaian pipa itu dalam masa yang pendek saja, bukan untuk masa panjang. Oke? Nanti kalau teman-teman ketemu pasiennya,
kalian bisa merasakan betapa kompetensi kalian itu membantu dia survive. Ya, belajar dulu. Oke. Dan yang lain nanti silakan dibaca ya. Ini namanya algoritma pemberian. Tapi intinya adalah ada beberapa hal. Berapa lama dia akan dirawat kira-kira? Dokter bisa memberikan input. Oh ini kayaknya seminggu lebih deh. Oh ini kayaknya paling 2 kali 3 kali bisa nanti kembali lagi ke bangsa. Dari ICU kembali ke bangsa. Atau dari bangsal biasa, oh nanti bisa kok. Setelah operasi kan dokter diberikan makanan enteral. Karena belum bisa gerak semuanya toh. Terus oh ini paling 3 hari bisa kok, nanti sudah bisa makanan lewat oral. Nanti diberikan makanan cair jernih, air putih doang tuh. Tapi kan belajar menelan tuh. Tadinya kan dia tinggal lep pakai bolus atau pakai titrasi. Sekarang belajar menelan, disape dan lebih meningkat. Ya, ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan. Oke. Ini gambaran pemberiannya teman-teman sekalian. Komplikasi. Nah, ini saya menyampaikan ketika kita menggunakan nasoenteric route. Ada rute yang lewat nasal. Nasogastrik artinya naso ke gaster. Ya, nasal hidung ke lambung. Ada yang namanya nasoduodenal. Nasal ke usus 12 jari. Berarti kenapa sampai usus 12 jari? Kok nggak ke lambung aja? Kira-kira. Karena kenapa nggak lewat lambung dulu? Seharusnya itu sesuatu itu step by step. Kamu mau makan langsung lewat anus? Nggak bisa. Kamu mau makan langsung lewat usus besar? Nggak bisa. Usus besar nggak bisa untuk pemencernaan. Harus lewat lambung dulu. Seharusnya. Tapi kok ini langsung bablas dari nasal ke duodenum? Kira-kira karena lambungnya nggak berfungsi. Entah dipotong, resesi lambung. Kemarin kita bicara tentang itu ya. Ada permasalahan di lambung sehingga wes selangnya bablasin bukan ke lambung, duodenum. Kamu tadi bilang siap serap, ya maka makanannya beda. Makanan yang lewat lambung sama makanan yang bablas ke usus halus beda. Kalau yang kuat ke lambung masih bisa dipecah, masih ada hasil atau di lambung toh. Tapi kalau di usus halus nggak ada proses pemecahan banyak-banyak, tinggal siap serap. Maka nanti ada istilah polimerik, ada istilah elemental. Elemental tinggal serap. Tubuhmu nggak perlu banyak usaha untuk digestion. Di situ sudah glukosa. Tapi kalau enteral lewat nasogastrik, ya masih bentuknya susu yang masih harus dipecah lagi dengan enzim. Paham? Terus kemudian yang ketiga adalah masuk ke yuyunum. Ya, kalau yuyunum tentu lebih lebih lanjut lagi. Ya, yang diserap di duodenum dan diserap di yuyunum apakah sama? Ya, oh nggak bisa lewat nasal selangnya karena jangkanya butuh waktu lebih panjang, maka pemberian makannya menggunakan gastrostomi atau yuyunostomi. Langsung ke plus pipanya jalur singkat, tidak lewat apa namanya pipa nasal. Kenapa? Oh, bisa jadi di sini ada kanker nasofaring atau kondisi-kondisi tertentu nggak bisa dimasuki pipa. Ya sudah lewat saja. Saya pernah ketemu lansia 60 tahun, 65 tahun. Sudah nggak bisa ngapa-ngapain, sudah setahun nggak makan. Mulut sudah 2 tahun nggak kencing dan nggak BAB, masih hidup. Bagaimana caranya? Ya makannya lewat gastrostomi, BAB-nya lewat stoma. Ya wis, ini kurus kecil. Saya mau memfoto itu etik betul. Tapi saya saksi hidup lihat pasiennya seperti itu. Ya, jadi makan cuma lewat blek, terus diolah, keluar lagi. Jadi sudah tidak kencing karena beliau ada gagal ginjal dan sudah nggak BAB lewat anus lagi.
Dan sudah nggak makan minum. Minum kadang cuma pakai sendok di telas. Nah, dia nggak bisa gerak. Ya, itu kondisinya. Oke. Terus kemudian itu teman sekalian, komplikasi pemberian gizi enteral. Ternyata enteral yang saya sampaikan tadi bertujuan untuk supporting nutrition, ternyata banyak memberikan komplikasi kalau provisinya salah, kalau pemberiannya salah, kalau tidak teliti, kalau tidak cermat, kalau tidak telaten, kalau salah hitung-hitungan, salah rute, dan berbagai macam hal yang lain. Risikonya mulai dari infeksi sampai pasiennya meninggal. Itu risikonya banyak. Oke? Yang pertama salah akses. Salah akses. Salah akses risikonya apa? Yaitu salah akses kemudian sedikit kolostomi. Kolostomi itu tempat untuk lubang stomanya. Itu pembuatan anus buatan, saluran pembuangannya. Jadi ususnya dilubangi terus dipasang alat. Ya, terus tekanan nekrosis dan yang lain, kemudian erosi itu dalam akses atau dalam pemberian ini itu menyebabkan begitu banyak. Ini kan saluran pencernaan kita itu kan lembut ya, seperti rongga mulut buka gitu ya. Kamu kok bayangin itu dimasukin selang lah gitu kan. Kok bayangin ketika kamu masukkan atau selama 2-3 hari atau 1 minggu kan harus diganti toh. Selangnya ditarik lagi. Bisa membayangkan. Dan itu bukan cuma sejengkal, 2 jengkal loh ya. Sampai lambung loh. Dan masih ada keluar lagi ini tuh. Nah, itu kan harus ditarik. Cara mengeluarkannya begitu. Kadang-kadang gitu pasiennya. Karena memang ngilu tak. Tapi apa mau bagaimana lagi? Atau ketika dipasang lagi, pemasangannya nggak benar. Kalau pemasangannya nggak benar atau nggak telaten, luka. Maka di sini disampaikan ada tekanan nekrosis, tisius erosi, gitu. Jaringannya ada luka. Kenapa ya? Karena berusaha yang memberikan. Walaupun itu bukan kompetensi kita, itu punya teman-teman perawat. Ya. Terus kemudian pemberian makanannya ternyata terkontaminasi mikrobial. Makanan enteralmu lebih baik mana? Dalam konteks mikroba, lebih baik makanan serbuk komersial, formula komersial, susu komersial, atau blend rice dalam konteks kemungkinan kontaminasi mikroba. Lebih bagus mana? Ya, komersil. Karena kalau komersial kan gunting, seduh gitu kan. Kalau blend rice, ya kok sendokmu bersih, piring, kok piring, nampan atau wadahnya, gelasnya, kadang pakai ciduk kecil, kok ciduknya nek dilalui, iya kan? Itu dari dapur diporsi 1 gelas gitu misalkan, terus ditutup plastik wrap, yuk diantar ke bangsal, yuk nanti di bangsal masih harus nunggu 1, 2 jam, 3 jam misal, atau ya nggak sampai segitu sih, paling 1 jam nunggu dulu, habis itu perawatnya akan ngambil wrapnya dibuka, yuk dari gelas itu akan disedot pakai pipetnya smooth, diberikan. Tapi kan selangnya ini gelawet kemana-mana. Apakah permukaan pintu masuknya selang itu selalu bersih? Nggak bisa dipastikan. So, banyak banget risiko untuk kontaminasi. Tapi kalau mau pakai komersil terus-menerus, apakah itu juga bagus? Mahal. Pun ketika pakai komersil, ininya kan juga bisa saja ada kontaminasi juga. Kontaminasi kan muncul dari mana-mana. So, ada istilah HAP, Hospital Acquired Pneumonia. Pasien-pasien dengan ventilator seperti ini, dengan kondisi seperti ini itu gampang kena pneumonia. Kenapa? Dari rumah sakit. Jadi ada namanya CAP.
Community acquired pneumonia, kamu sakit karena memang di masyarakatmu kotor-kotor, jorok-jorok, sakit-sakit, kamu ketularan. Itu yang banyak dilakukan, banyak terjadi di anak-anak pneumonia karena community. Tapi ada juga karena hospital, karena saya sebagai tenaga gizi, dia sebagai perawat, dia sebagai dokter, kok pas dia sakit, dia ketularan, gitu kan? Atau teman apa bangsa sebelah apa pasien yang duduk di sebelahnya kena pneumonia ketularan di situ misalnya gitu. Atau VAP, ventilator acquired pneumonia, kan ventilator pas nih, tapi nggak lewat mulut, dia lewat rakyatnya ini dibuat terus masukin oleh ventilatornya dan nafas itu nggak lagi lewat itu. Tapi itulah bagaimana dukungan medis untuk menjaga seseorang bisa tetap hidup. Jangan, kalau saya jangan tutup mata, tapi saya bisa apa untuk orang-orang seperti mereka. Nah, gitu ya. Itu kenapa saya lebih suka gizi klinik. Ya, karena kita bisa bertanggung jawab, bisa membantu orang untuk bisa tetap hidup. Ya, sama ya nanti ada gastrointestinal tapi kadang nggak cocok sama formulanya, malah bloating, malah diare gitu. Maka membuat makanan netral yang kalau saya bebas laktos. Jadi produk saya bebas laktosa, nggak pakai susu. Karena kadang netral bikin diare. Jadi ketika dicek ini pasiennya, dia diare nggak ya? Ada kotak. Maka kalau ada diare, ada bloating, kembung, sakit perut, malah nggak BAB dan yang lain, ini artinya ada komplikasi. Atau metabolik, dalam nutrition interaction, dan nanti kita juga sedang belajar. So banyak banget risikonya. Gitu. Kemudian short term, kalau jangkanya pendek pakainya nasogastrik, ada pipa. Kalau jangkanya pendek, ya saya skip dulu ya beberapa hal apa namanya terkait sama waktu dan sebenarnya cuma paling 3-4 slide ke depan. Nasogastrik itu ya di sini paling sering karena memang kadang waktunya pendek, nggak sampai 3 minggu, waktunya cuma pendek 1 minggu mungkin di dalam rumah sakit ya pakainya NGT. Kena stroke, habis kecelakaan, simbah-simbah, nggak mau makan, mau makan lewat selang, mau, dikiranya ternyata sudah masuk. Mas, enggak, mas, sudah masuk. Tapi sudah masuk, Bang. Saya pernah dapat pasien yang pasca stroke itu tuh, dia saya nggak mau makan lewat selang lagi kan. Ini ya kena buat kita suara tuh, nggak mau makan, nggak mau, aku nggak mau. Mau dicopot, Bang. Mau. Tapi nanti makan lo ya. Yuk saya winning, saya sapi. Masih pakai NGT, tapi saya bilang jadi untuk yuk makan pakai puding pelan-pelan. Mau, tapi habis itu dicopot sama perawatnya. Makannya malah jelek. Lu kok nggak mau makan? Saya enak, saya mual. Oh ya sudah tak pasang lagi ya. Enggak. Saya pergi kemana? Gitu kan? Konsultasi, dokter ngomong udah pasang lagi. Wah senang. Tuh, ngeyel sih. Tadi suruh makan, nggak mau. Sekarang ya udah kami harus memberikan semangat pakai pipa lagi. Karena kalau enggak ya makin jelek kondisinya karena nggak mau makan. Gitu ya. Nanti bisa dibaca ya, intinya adalah dia kondisinya khusus, pencernaannya masih bisa bekerja, namun demikian waktu rawatnya kira-kira tidak lama, sehingga bisa memberikan efek. Ini pasien saya di Tuhan berkata, dia meninggal. Ini 100%. Kalau kalian lihat di sini, ini education purpose only ya, bukan untuk disebarluaskan untuk hal yang lain. Jadi ini di sini si pipanya tidak dipakai. Yang ini kok ketika tidak dipakai. Maka ketika dipakai siringnya namanya ya, ini dicopot dari pipanya, terus kemudian disedotin berapa sisi? 50, 100, 150, 250 dan yang lain. Maksimal 250 ya, jangan banyak-banyak. Nah ini baru dipompakan masuk, gitu ya. Nah ini silikon atau poliuretan, ada diameter dan yang lainnya.
Kemudian, tapi kalau ada intoleransi, itu perlu perhatikan. Apa bukti-bukti kalau tubuh pasien itu menolak makanan? Ini contohnya, ada diare. Kok diare terus sih kan kemarin? Oh berarti ini tubuhnya nggak menerima formula ini nih. Oh ternyata ada susu nih. Terus ganti. Enternya jangan pakai susu, misalnya kayak gitu. Terus kemudian vomiting, malah muntah. Ada discomfort dari abdominal, distensi, sakit kolik perut. Ada kondisi itu yang memang masih sadar gitu, tapi wah kita ganti. Ya, ganti formulanya kita ganti. Dan ini, teman-teman sekalian, intragastric feeding berisiko aspirasi pneumonia. Tidak selalu, tapi ada risiko. Maksudnya seperti ini. Saya kemarin sudah menjelaskan, tapi saya coba jelaskan. Posisinya dia tiduran tuh. Makanan dimasukkan 250 cc. Gitu tuh. Kan tidak langsung dicerna. Kayak kamu habis makan itu tiduran. Muntah tuh. Anak saya kalau habis makan itu tiduran gumoh. Sama pasien kayak gini. Sayangnya gumohnya bukan dibuang lewat mulut. Karena posisinya tidur dia naik, terus kemudian buka sampai hidung. Dia masuk saluran pernafasan. Paha. Di sini tuh ada pertigaan ya. Ada pertigaan. Habis dari makanan, naik, bukannya turun ke saluran pencernaan, tapi dia justru masuk ke saluran nafas. Itu yang disebut dengan aspirasi. Dan itu bisa menyebabkan pneumonia dan meninggal pasiennya. Karena kemasukan cairan yang bukan udara, harusnya udara. Oke? Nah, itu risikonya besar. Walaupun tidak selalu. Jadi kan disampaikan tidak selalu katanya. Tapi risiko aspirasi besar. Itu sebabnya kalau masanya panjang, jangan pakai selang. Langsung aja gastrotomi atau yuyunostomi. Oke, paham ya? Neng, operasinya kan gini paham. Ya, pemasangannya salurannya itu mah. Jadi perhitungannya banyak. So, kita sebagai orang, maaf, saya selalu pakai tagline, kita sebagai orang miskin harus tetap sehat. Karena sakit itu mah serius. Ya, saya tadi dari RSUGM, surat keterangan sehat 300.000. Coba kalau surat keterangan sakit lebih mahal apa lebih murah? Harus dirawat dulu, pakai cara dirawat lebih mahal. Itu sakit itu lebih mahal. So kita yang masih miskin seperti saya sehat-sehat. Ya, sakit itu mahal, serius mahal. Oke, kemudian dia short term selain nasogastrik ada nasoyeunum dan nasoduodenum. Ya, ini adalah beberapa ketika dia tidak toleransi dengan gastric feeding. Dunut tidak bisa toleransi dan ini komplikasi kalau pakai nasogastrik, nasoentrik, nasoentrik. Entrik itu usus, dari nasal ke usus, bukan ke lambung. Nasogastrik dan nasoentrik. Entrik itu ada dua, duodenum dan yeunum. Ini adalah risiko-risikonya. Nanti bisa dibaca sendiri. Terus kemudian kalau long term, gastrectomy atau yuyunostomy, ya langsung masuknya plus ke lambung tuh terus gimana? Atau ke usus halus di yuyunum, nah, seperti ini. Itu ketika dirawatnya kok kayaknya lebih dari 4 gitu. Pak, bisa nggak aktif? Bisa. Nah, ini bapaknya. Emang ini gimmick? Enggak. Saya lupa. Di semester 6 ada mata kuliah isu. Saya punya video orang Australia, gadis Australia 20 tahun, gadis Singapura 20 tahun. Dia hidup dengan total parenteral nutrition. Saya lupa mau mention di sini. Ya, saya mau mentionnya malah di mata kuliah isu karena mata kuliah isu untuk semester 6 besok. Buat kemis saya membawakan ini. Topiknya kebetulan internal juga, tetapi flash slide-nya beda. Man saya punya video itu orang dengan total parenteral nutrition hidup tetap aktif 20 tahun. Pencernanya blank nggak bisa kerja. Masih aktif kemana-mana, masih sekolah dan yang lain. Tapi TPN dan dia bisa masak sendiri, makan sendiri, gitu ya. Bukan pasien bed rest, tapi bisa aktif seperti bapak ini. Tapi kalau bapak ini, ya pakainya kalian bisa lihat ini di sini masih lambung di urostomi.
ya, gastronomi. Dia malah bisa bikin naik gunung segala macam. Bawa makan yang lain pakai telur, dia pakainya makanan cair. Kita, nah, bagaimana cara memonitor ini? Nah, ini nyaman nggak perut, diare nggak? Misalnya kayak gitu. Itu cara memonitornya seperti ini ada di dalam slide, di dalam tabel ini. Gitu ya. Bagaimana kita memonitor? Dan ada namanya transisi. Artinya membaik kondisinya tuh dari enteral ke oral. Ini ada beberapa hal dari enteral ke oral. Kemudian nanti bisa dibahas lagi bagaimana transisinya. Tapi yang lebih penting kan adalah from liquid to easy to digest. Dari cair ke bentuk makanan yang paling sederhana untuk bisa diserap. Paling sering air putih. Yuk, air putih sudah selesai. Air sirup sudah selesai. Air rebusan kacang hijau. Rebusan kacang hijau selesai, nanti akan lebih padat lagi. Bubur kacang hijau. Bubur kacang hijau lebih selesai, bubur susu lebih selesai, bubur nasi selesai, nasi biasa. Paham? Itu kondisinya membaik. Tapi kalau kondisinya memburuk, kebalikannya. Paham? Ya, itu namanya transisi feeding. Nanti bisa dibahas. Itu yang bisa saya sampaikan pas jam 2 kurang 5 biar untuk dipakai untuk ujian skripsi. Ada yang mau disampaikan? Pertanyaan? Sampun? Oke, semoga bisa membantu insight ke teman-teman sekalian tentang pemberian makanan netral. Saya harap bisa membantu teman-teman memiliki pemahaman yang lebih baik. Kalian punya tugas untuk membaca lebih lanjut. Ya, kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih, selamat siang.